Shalom, selamat pagi keluarga IBC. Selamat datang kembali dalam Renungan Pagi Embun Surgawi keluarga IBC. Pagi hari ini, sebelum kita memulai hari kita, mari kita akan datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh membuka mata kami dengan keadaan yang baik, tubuh jasmani yang sehat, dan kami rindu memulai pagi hari ini dengan pimpinan Roh Kudus. Berbicara atas kami, berikan kami petunjuk-Mu, apa yang harus kami lakukan, kami perbuat dalam hidup kami. Kami siap mendengar, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertema kemurahan hati yang diambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Mendengar nama Mother Teresa, tentu sebagian besar dari kita sudah tahu siapa dia. Yap, kemurahan hatinya, belas kasihannya kepada sesama begitu dikenal. Itulah sebabnya Ibu Teresa, Mother Teresa, mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan melalui berbagi kepada sesama melalui hidupnya. Dalam sebuah pidatonya saat ia menerima Nobel atau penghargaan tertinggi, Ibu Teresa sempat bercerita tentang sebuah pengalamannya ketika ia sedang melakukan pelayanan di mana ada seorang laki-laki yang menghampirinya meminta sekantong beras. Karena ketulusan hati Mother Teresa atau Ibu Teresa, akhirnya ia memberikan sekantong beras untuk lelaki itu bisa memasak di rumah. Di sepanjang jalan, lelaki itu bertemu dengan tetangganya dan ia melihat bahwa tetangganya ini juga membutuhkan beras. Dan seketika itu juga karena tergerak oleh belas kasihan, sang lelaki ini memberikan sebagian dari beras yang ia dapatkan dari Mother Teresa. Sebuah kemurahan hati yang meskipun sang lelaki ini juga membutuhkan beras itu, tapi ia mau membagikan sebagian untuk orang lain yang juga membutuhkan. Kemurahan hati yang ditunjukkan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Melanjutkan pengajaran Yesus Kristus tentang perbuatan baik, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pekerja kebun anggur. Tuhan Yesus menjelaskan di mana prinsip dalam nats ini berlaku dalam kerajaan Allah. Yesus menunjukkan keutamaan dan mutu hidup yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang mau menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Menunjukkan sikap kemurahan hati memang tidak mudah. Apalagi sifat dasar manusia itu penuh dengan keakuan atau keegoisan. Betul? Atau betul? Seperti sebuah kutipan yang menyatakan bahwa musuh terbesar kita sebetulnya adalah diri kita sendiri. Itulah sebabnya salah satu dari buah roh dalam Galatia pasal 5 menyatakan bahwa kemurahan hati itu seharusnya ditunjukkan oleh orang-orang percaya, oleh saya, Anda, kita semua yang sudah menerima kemurahan hati dari Tuhan Yesus Kristus. Allah adalah kasih. Ia penuh dengan kemurahan, dan oleh karena itu ia dapat menerima semua orang di dalam kerajaannya sesuai dengan kemurahan hatinya. Ia dengan terbuka dan murah hati memberikan hadiah keselamatan bagi semua orang, bagi barang siapa yang mau menerima hadiah keselamatan itu. Dan mereka yang mau menerimanya tentunya akan menjadi bagian dalam kerajaan surga. Murah hati, kemurahan hati sudah seharusnya menjadi kualitas atau mutu dari setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Anda, saya, kita semua. Sikap murah hati seharusnya dimunculkan dalam seluruh aspek perilaku hidup kita, keseharian kita. Bukan sebagai alasan untuk supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga, bukan. Tapi justru sebaliknya, karena kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan masuk dalam kerajaan surga, sehingga kita
menunjukkan kemurahan hati itu kepada siapapun yang membutuhkan. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan sikap murah hati. Satu diantaranya adalah kesediaan untuk menerima setiap orang apa adanya, memperlakukan mereka sebagai sesama manusia, dan memberi apa yang diperlukan. Dan pada akhirnya kita masuk dalam pertanyaan yang seharusnya mengevaluasi diri kita. Pertama, sudahkah kita menerima hadiah keselamatan itu dari Tuhan Yesus Kristus? Jika sudah, kita lanjutkan ke dalam pertanyaan berikutnya. Apakah sebagai anak Tuhan, kita siap untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita dengan menunjukkan kemurahan hati kepada mereka yang memerlukan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang penuh dengan kemurahan hati, kami bersyukur untuk kebaikan hati-Mu boleh memberikan keselamatan bagi kami sehingga kami boleh mempunyai surga. Tuhan, kami rindu memancarkan kemurahan hati yang sama seperti Engkau pancarkan kepada kami. Kami rindu pancarkan kemurahan hati ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus, biar kemurahan hati kami begitu tulus keluar daripada hati ini Tuhan. Kami rindu memulai hari ini dengan pertolongan Roh Kudus. Kami mau berjalan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.